Bergabung kembali dalam acara Taiwan Dewasa ini bersama saya Mina Chandra akan membagikan informasi seputar Taiwan. Berharap semoga saja sajian informasi hari ini juga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Melihat perekonomian dunia semakin melemah, persaingan kerja semakin sengit, generasi muda kehilangan motivasi diri. Dari fenomena rebahan hingga 10 pantangan. Kita bisa membandingkan Taiwan dengan beberapa negara sekitar, contohnya daratan Tiongkok dan juga Korea Selatan. Perekonomian daratan Tiongkok tengah mengalami perlambatan yang berkelanjutan, sehingga pekerjaan sangat sulit didapat. Persaingan dunia kerja sangat sengit. Generasi muda kehilangan motivasi untuk berjuang. Mulai dari fenomena kelompok rebahan yang dikenal dengan Tang Ping. Tang adalah baring, dan Ping artinya mendatar, jadi tugasnya adalah hanya berbaring tidak mau bergerak. Hingga tren yang terkini yang disebut dengan generasi 10 pantangan atau 10 tidak. Hal ini kemudian juga memicu perbincangan hangat di kalangan netizen lintas selada. Yang dimaksud dengan 10 pantangan adalah tidak mendonor darah, tidak bersedekah, tidak menikah, tidak mudah tersentuh secara emosional, artinya mereka juga sangat menjaga kesehatan emosi atau batin mereka, tidak membeli rumah, tidak memiliki anak, tidak membeli lotre, tidak bermain saham, tidak membeli dana reksa, dan tidak menolong orang tua ketika jatuh. Secara keseluruhan, generasi muda diliputi dengan sikap yang sangat pesimis, sangat kental sekali dan tidak memiliki aspirasi untuk masa depan. Lalu bagaimana dengan generasi Z di Taiwan? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh 111 Job Bank yang menanyakan kepada para fresh graduate, apakah mereka pernah merasa ingin bekerja lebih keras lagi? Dan hasilnya menunjukkan bahwa 67% merasa bahwa kerja keras tidak sebanding dengan imbalan yang didapat. Dan 45,2% merasa bahwa mereka sudah bekerja sangat tekun giat tetapi tidak bisa membeli rumah meskipun sudah membanting tulang dan tulangnya sudah remuk hancur lebur. Dan kemudian 32,5% merasa tidak ada peluang promosi atau perpindahan kerja. Jadi mereka beranggapan bahwa untuk apa bekerja keras, sedangkan untuk promosi atau kenaikan jabatan itu sangat sulit didapat atau bahkan tidak mungkin. 25,3% merasa kecewa dengan budaya kerja dan 23,7% sering meragukan nilai dan kemampuan diri sendiri. Teman-teman, sebagai orang tua yang mengharapkan anak muda adalah masa depan dan harapan, tentunya juga akan merasa sangat kecewa, kaget apa yang harus dilakukan. Oke, dan kita akan melihat survei lebih lanjut yang menunjukkan bahwa kesulitan terbesar yang dikhawatirkan dari para fresh graduate di tempat kerjanya adalah gaji awal yang terlalu rendah, 45,1%. Gaji tidak cukup untuk biaya hidup mereka, 41,1%, dan kenaikan gaji lambat 34,6%, sehingga mereka merasa buat apa saya bekerja keras. Jam kerja yang terlalu panjang 32,2%. Jadi anak muda sekarang juga enggan untuk kerja lembur. Dan masih ada yaitu menghadapi atasan yang semena-mena, dan mereka beranggapan bahwa sulit menghadapi atau berkomunikasi dengan atasan mereka karena sikap atasan yang semena-mena 27,4%. Dari Job Bank juga mengingatkan meskipun kekurangan tenaga kerja terus berlangsung, kemudian saat ini database yang mereka miliki dari Job Bank ada lebih dari 500.000 lowongan kerja terbuka untuk fresh graduate. Dan permintaan industri cukup tinggi sehingga cenderung pasar tenaga kerja yang menguntungkan bagi pekerja. Tetapi juga diingatkan kepada fresh graduate karena untuk pengalaman sosial masih kurang, untuk memasuki dunia kerja mereka akan lebih mudah bergaul. Maka juga meminta mereka untuk mempelajari etika dan teknik komunikasi di tempat kerja.
seperti menjaga kesopanan, rasa hormat akan memberikan kesan yang baik, kemudian juga lebih aktif untuk belajar mandiri, dan juga perhatikan kepribadian atau kebiasaan dari senior, dan kemudian juga membangun hubungan antar pribadi secara tepat, misalkan mengucapkan terima kasih atau membelikan minuman kepada senior, orang-orang yang sudah memberikan bimbingan selama bekerja. Nah, mungkin bagi para generasi Z ini sangat mudah sekali mereka menggunakan platform media sosial, atau mereka juga disebut sebagai penduduk asli digital. Dan serasa sangat cepat sekali, tetapi juga diingatkan untuk lebih berhati-hati saat menggunakan media sosial, karena juga harus berwaspada saat ini untuk kasus penipuan sangat banyak sekali saat mencari pekerjaan, dan diharapkan untuk berwaspada pada beberapa kata atau kalimat seperti gaji tinggi, tidak perlu wawancara atau bekerja di rumah, tidak perlu masuk kantor, dan hati-hati, ini mungkin adalah modus penipuan. Kemudian kita akan membandingkan dengan kondisi yang ada di Korea Selatan. Berdasarkan dari data Statistik Nasional Korea per Agustus untuk tahun lalu, jumlah penduduk luar angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak berniat mencari kerja sudah mencapai 2,64 juta orang, meningkat 73.000 orang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, total generasi usia 20-an hingga 30-an mencatat 760.000 orang dan naik 16.000 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Khususnya usia 30-an, jumlah orang yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja mencapai 330.000 orang, mencatat rekor tertinggi dari statistika yang ada. Nah, seiring dengan semakin sulitnya lingkungan kerja di Korea Selatan, banyak anak-anak muda dan dewasa muda, mereka mengalami kegagalan dalam mencari pekerjaan, akhirnya memilih untuk menyerah saja, rebahan di rumah dan tidak berjuang atau tidak mencari pekerjaan. Menjadi bagian dari fenomena rebahan, di mana mereka adalah generasi muda yang harusnya kuat, penuh semangat dan penuh dengan masa depan yang baik, memilih untuk diam di rumah, rebahan di rumah, dan tidak mencari pekerjaan keluar. Dilihat dari generasi usia 20-an dan 30-an, pada tahun 2025 jumlahnya mencatat 760.000 orang, angka yang sangat luar biasa sekali ya. Dan terlebih lagi harga rumah atau biaya sewa di kota-kota besar yang terus meningkat, sehingga fenomena rebahan di Korea ini semakin tinggi. Mereka yang disebut sebagai generasi bergantung kepada orang tua ini berusia 30 tahunan, masih tinggal bersama dengan orang tua mereka untuk biaya sehari-hari, mungkin bergantung kepada orang tua mereka, tidak mau berjuang dan hanya mengulurkan tangan untuk meminta uang. Nah, kelompok orang seperti ini di Korea juga menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Lingkungan persaingan kerja di kota-kota besar Korea juga sangat ketat. Dan kebanyakan orang-orang hanya berpikiran satu-satu tujuan utama mereka adalah masuk bekerja di perusahaan besar atau lulus sebagai pegawai negeri. Tetapi apabila mereka gagal dalam wawancara kerja atau tidak lulus ujian, maka mereka menyerah untuk mencari pekerjaan. Berdasarkan dari Badan Statistik Korea per Agustus tahun lalu, jumlah penduduk luar angkatan kerja yang tidak bekerja sudah mencatat 2,64 juta. Sangat luar biasa sekali, dan dibandingkan dengan tahun 2024 naik 16.000 orang. Khususnya pada kelompok usia 30-an, jumlah orang yang tidak bekerja dan tidak berniat untuk mencari pekerjaan mencapai 330 orang, mencatat rekor yang tertinggi sepanjang sejarah. Cukup mengerikan, dan kita berharap adanya perubahan atau mungkin dari kebijakan pemerintah yang bisa mendukung anak-anak muda ini agar mereka bisa kuat kembali, semangat untuk berjuang demi masa depan mereka. Teman-teman, bagaimana dengan kondisi kelompok muda Taiwan? Mengapa generasi Z disamakan dengan kelompok rebahan? Akan Amina lanjutkan untuk Taiwan Dewasa ini pekan mendatang. Dan Amina pamit dulu, sampai jumpa.